Pama yang sudah hadir dalam acara Road to 30 Year Pama Mangrove Tree Planting. Ya, luar biasa. Dari judulnya aja sudah memberikan makna tersendiri. Dari makna itulah mari kita wujudkan untuk terus bagaimana kita menjaga kelestarian pesisir kita dari bahaya-bahaya yang tentunya nantinya akan merugikan kehidupan kita semuanya. Dan yang pertama, perkenalkan, nama saya Bribka Taufik Ismail. Saya dari Binmas Polisi Perairan Polda Kalimantan Timur dan sudah bergerak di bidang mangrove di mana-mana, bukan hanya di Balikpapan saja, bahkan di wilayah Muara Badak, wilayah Penajam Pasir Utara sampai ke Grogot. Saya juga memberikan edukasi tentang mangrove. Apa itu mangrove? Kita harus tahu sebelum kita menanam. Mungkin ada yang lebih tahu. Pak RT tadi, Pak RT Karyangu mana? Papri. Hadir ya. Memang lahannya mangrove, Pak. Beliau juga ahli mangrove itu, Pak. Tapi akan kami jelaskan kembali. Sayang kalau sudah kesini tidak kita berikan edukasi tentang mangrove. Sayang sekali. Jangan hanya sekedar menanam tapi kita tidak tahu manfaat ataupun bagaimana kita ke depannya mangrove yang kita tanam itu hidup atau tidak. Yang saya pegang ini adalah jenis bakau. Mangrove jenis bakau. Tapi sebelum kita jelaskan ini, apa itu makna mangrove? Mangrove adalah semua jenis tumbuhan yang hidupnya di pesisir yang terdampak langsung pasang surut air laut. Itu namanya mangrove. Mangrove itu adalah tumbuhan yang hidup di pesisir pantai yang terdampak langsung pasang surut air laut. Itu namanya mangrove. Sedangkan bakau adalah salah satu jenis tumbuhan mangrove. Jadi jangan mengatakan, oh bako, bukan. Bako ini adalah salah satu jenis tumbuhan mangrove. Mangrove mencakup keseluruhan. Jadi ada beberapa jenis mangrove. Mangrove dibedakan menjadi dua, mangrove sejati dan mangrove asosiasi. Kalau mangrove sejati adalah mangrove yang akan kita tanam saat ini. Mangrove yang sifatnya setiap saat, setiap hari terkena dampak pasang surut air laut, itu namanya mangrove sejati. Sedangkan mangrove asosiasi adalah mangrove yang dimana mampu beradaptasi ketika kena air laut ataupun tidak, dia mampu untuk hidup terus-menerus. Contohnya yang asosiasi ada di hadapan kita semua ini. Cemara laut. Cemara laut adalah asosiasi mangrove. Ketapang ada di sana, asosiasi mangrove. Pandanus tectorius, pandan laut, itu termasuk asosiasi mangrove. Kalau kita banyak mengembangkan pandan laut, insya Allah penyu akan berdatangan di wilayah kota Balikpapan. Itu ada contohnya pohonnya di sana itu, Pandanus tectorius, pandan laut. Jadi kalau pandan laut tumbuh banyak di Balikpapan, insya Allah penyu akan berdatangan. Kebetulan Balikpapan banyak dihuni habitat penyu lekang. Penyu lekang banyak sekali. Ketika warga nelayan menemukan atau tersangkut jaringnya, mereka laporan sama kami. Kami rilis, kami lepas kembali. Jadi kalau ada Pandanus tectorius, insya Allah penyu akan berdatangan. Itu namanya mangrove asosiasi. Yang kedua mangrove sejati. Mangrove sejati itu ada 8 yang wajib kita ketahui. Di Balikpapan ada 8 mangrove sejati yang kita ketahui. Yang pertama, ini adalah jenis Rhizopora yang akan kita tanamin. Ini Rhizopora mucronata adalah bibit termuda. Dari Pak RT sampai Pak Presiden, ya ini terus yang ditanam. Padahal banyak jenis-jenis yang mau kita tanam. Ini Rhizopora mucronata bibit termuda. Paling gampang dibibit, paling mudah ditanam. Ya ini adalah bibit Rhizopora mucronata. Bibit termuda. Rhizopora ada beberapa, ada Rhizopora mucronata, Rhizopora apiculata, ada Rhizopora stylosa. Lebih kecil lagi, kalau apiculata lebih pendek lagi, stylosa lebih pendek lagi. Ada yang kedua, yaitu mangrove jenis Bruguera. Mungkin pernah dengar Pak ya? Pernah, Pak. Pernah ya? Bruguera gymnirosa, papiflora, silindrika, itu banyak di Somber itu. Itu buahnya bisa dibuat tepung. Yang kecil-kecil. Cuma memang tidak saya publikasikan ke umum karena kalau orang tahu semua diambil, nanti bekantan akan kehabisan makanan. Kasihan habitat bekantan, nanti makanannya diambil manusia semua. Yang ketiga api-api. Tahu kan kalau api-api sering dengar Pak? Api-api itu ada Ephysenia lanata, ada Ephysenia marina. Itu api-api buahnya bisa dijadikan produk olahan kopi mangrove. Tapi tidak kita publikasikan juga Pak. Takutnya apa diambilin lagi ya kan? Kasihan nanti Nasalis larvatus bekantannya kehabisan makanan. Yang keempat, Soneratia alba. Soneratia alba itu orang mengatakan rambi laut atau pidada. Buahnya yang bulat-bulat ada di seberang itu. Itu
pohonnya Pak yang tinggi besar tuh Pak, daunnya bulat, itu bisa dibuat rujak. Ya, dimakan langsung boleh. Rujak bisa juga diproduksi untuk buat sirup mangrove. Itu dari jenis Soneratia alba. Itu paling digemari bekantan itu buahnya. Kalau di suatu tempat banyak Soneratia alba, insya Allah itu bekantannya akan banyak. Contohnya di kantor kami di Sumbing. Di situ mangrove-nya didominasi Soneratia. Selanjutnya yang kelima yaitu jenis mangrove Psilocarpus. Psilocarpus granatum. Psilocarpus granatum itu jenis tumbuhan mangrove yang buahnya seperti jeruk bali. Itu diproduksi untuk bedak mangrove pengganti tabir surya. Ketika kita mau ke laut mancing takut gosong, itulah menggunakan buah Psilocarpus granatum. Selanjutnya yang keenam, nipah. Nah, nipah putrikan itu bahasa Latinnya. Itu termasuk mangrove sejati nipah itu. Karena langsung kena dampak pasang surut air laut. Nipah. Kalau banyak nipah pasti di bawahnya ada buaya. Pinter Pak. Yang ketujuh, ya, yang ketujuh, mangrove-nya jenis buta-buta. Itu warna kemerahan Pak, buta-buta. Buta-buta itu agak warna kemerahan, itu bisa digunakan sebagai obat ketika suatu tanaman itu terkena hama ulat bulu. Nah itu bisa daunnya kita giling jadi halus, dicampur air, disemprotkan kepada tanaman yang terkena ulat bulu tersebut. Ini 7. Yang terakhir adalah jenis-jenis mangrove seperti mangrove yang mengikuti alam yang ada di sekitar kita. Contohnya obat-obatan kayak jeruju. Tahu jeruju? Jeruju itu jenis mangrove, dia vegetasi mangrove yang daunnya bergerigi. Itu bisa untuk obat kanker. Kalau dikonsumsi daunnya direbus langsung diminum, Pak. Yang daunnya ini buka dia itu ada itu di website itu, buka jeruju. Itu untuk obat kanker. Orang tidak pernah tahu ternyata itu bisa untuk mengobati, pelan-pelan kita konsumsi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan menanam jenis Rhizopora bucronata. Bagaimana cara membibit Rhizopora ini? Kita berjalan menggunakan perahu menuju ke suatu wilayah yang banyak mangrove-nya Rhizopora. Kita lihat di situ banyak bergantungan panjang-panjang itu. Ini bijinya, kalau yang warna coklat itu adalah buah. Kalau antara buah dan biji tengahnya sudah berwarna kuning emas, berarti itu sudah tua, siap untuk dibibit. Jangan sekali-kali memetik yang belum warna kuning emas antara biji dan buahnya. Itu tidak akan hidup. Setelah dipetik, baru ditaruh di ember, kasih air sekitar 10 cm sampai keluar radikulanya, bakal akar. Bakal akar keluar, setelah keluar bakal akar kita pindahkan ke substrat lumpur. Yang ada polybagnya dikasih lumpur di situ sampai keluar daun. Dan untuk proses penanaman, daunnya harus lebih daripada 5. Kenapa? Kalau belum 5 atau 6 atau 7 helai daun, saya pastikan itu banyak matinya daripada hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak siap fotosintesis di alam terbuka. Jadi ini bagus, ini bibitnya, ini bibit unggul. Lebih daripada 5. Kalau masih 3, masih 2, saya pastikan itu 50-50 pun belum tentu jadi. Ini berapa bulan, Pak? Ini di atas 6 bulan, Pak, sudah. 6 bulan baru segini. Ya, 6 bulan mungkin 8 bulan, 7 bulan sudah. Kami punya pembibitan ada di sana daerah Balikpapan Barat. Itu kalau sudah di atas 6 bulan 7 bulan baru bisa kita tanam ke alam terbuka. Per tahunnya nanti tumbuhnya cuma berapa senti gitu, Pak? Per tahun itu biasa kalau di sini itu tumbuh paling tambah daun 2 atau 3. Itu saya ikutin terus yang di situ. Iya, makanya sayang sekali kalau mangrove itu dirusak. Dan ini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Karbon biru itu 78% itu tersimpan di dalam lumpur yang di atasnya tumbuh-tumbuhan mangrove. Dan karbon biru kekuatannya 5 kali lipat daripada pohon-pohon lainnya. Kalau nanam mangrove insya Allah rezekinya akan lancar. Kenapa? Tanaman yang kita tanam daunnya bertambah, zikir, berdoa untuk siapa yang menanam, siapa yang merawat. Insya Allah rezekinya tidak akan pernah putus kalau menanam. Mungkin dari ini ada yang ditanyakan, silahkan. Kalau tidak, Pasti lanjut kawan-kawan kita
semalam banyak tanya karbon kan. Ya ini karbon paling banyak ini. Karbon paling banyak ini. Kalau misalnya tanaman biasa itu dihitung above, ini below juga dihitung. Atas bawah, jadi double. Dan karbon biru ini sudah ada hasilnya di Indonesia, yang bayar itu perusahaan-perusahaan dari negara asing. Ini ada royaltinya karbon biru, Pak. Ada royaltinya yang menerima pemerintah, dan kegiatan dari karbon biru itu nantinya digunakan untuk kepentingan kegiatan masyarakat di seluruh Indonesia. Tapi perawatannya memang nggak sama seperti tanamannya. Bagaimana cara merawat mangrove? Butuh waktu 2-3 tahun setelah kita menanam. Jadi jangan asal nanam, setelah nanam kita tinggalkan, jangan. Butuh proses waktu 2-3 tahun baru bisa kita tinggalkan biar dia bisa berkembang. Tidak perlu. Bikin pasang mic, Pak. Pasang mic, Pak. Untuk direkam. Habis sudah ini. Habis sudah, Pak. Direkam nanti. Jadi butuh proses waktu 2-3 tahun mangrove bisa kita tinggal. Kenapa? Kalau masih 1 tahun tidak kita tengok, tidak kita monitoring, kenapa? Nanti terlilit plastik, ataupun dia mungkin posisinya miring seperti ini. Itu kita betulin kembali supaya tegak lurus. Jadi di sini itu setiap 2 minggu, 1 minggu tetap saya monitoring ke sini. Jadi biar jadi. Ini yang dari Bali yang paling sini nih, Pak. Sudah 1 tahun itu pada Hari Mangrove Sedunia. Pada tanggal 1 Juli itu ditetapkan sebagai Hari Mangrove Sedunia. International Mangrove Day itu tanggal-tanggal 26 Juli. 26 Juli. 26 Juli itu menjadi hari agenda resmi International Mangrove Day. Jadi ada, Pak, Hari Mangrove Sedunia kapan? 26 Juli. Dari mana asalnya terjadinya Hari Mangrove Sedunia? Itu dari negara Ekuador. Pada waktu itu Ekuador membuka lahan tambak besar-besaran, tapi mangrove-nya dipotong. Setelah terjadi tambak, ternyata hasilnya tidak lebih daripada ketika masih banyak mangrove-nya. Akhirnya pada tahun 1998 Ekuador demonstrasi besar-besaran mengenai mangrove. Akhirnya UNESCO menetapkan setiap tanggal 26 Juli dijadikan agenda resmi menjadi Hari Mangrove Sedunia. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kemarin juga datang dari influencer model dari Kazakhstan, Miss Gayana, datang ke Balikpapan hanya untuk melihat potensi wisata mangrove dari Kazakhstan. Datang ke Balikpapan, dia bersama rombongan duta besar RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Dr. Fadlul Rahman yang membawa itu Miss Gayana ke Balikpapan hanya untuk melihat mangrove. Sedangkan di Meksiko hanya ada 4 jenis propagul aja di sana. Makanya Meksiko kemarin heran melihat Balikpapan itu ada sekitar 16 yang kita ketahui. Padahal lebih banyak lagi kalau kita gali satu persatu. Saya mempelajari mangrove itu baru 16. Padahal masih banyak lain lagi. Ada vegetasinya, ada asosiasinya, ada mangrove sejatinya. Itu perlu pengkajian terus satu persatu. Butuh waktu, proses. Saya mempelajari dari tahun 2007, belajar di Mangrove Center Geraindah. Nah, sekarang tergabung di Penggiat Mangrove Indonesia. Di situ kalau terjadi susah apa yang harus kita kembangkan, kita diskusi di situ. Nanti masing-masing dari Penggiat Mangrove itu memberikan masukan-masukan. Apa yang dijelaskan, Pak? Iya, itu sana aja. Kalau misalnya ada lahan tipis gitu kan, yang butuh ditanam mangrove, kasih ke Pama aja. Nah, nanam mangrove juga kita melihat faktor substratnya dan ancamannya. Jangan asal tanam. Misalnya di laut lepas seperti itu, musim ambak angin selatan kayak gini. Begitu kita tanam hari ini, besok pagi tinggal kenangan. Habis. Jangan sampai itu di luar situ. Kalau memang mau fokus mangrove, kita cari mangrove tapi nanti karena kalau substratnya Rhizopora ini substrat berlumpur, Pak. Lumpur. Kalau dia tanam di pasir mati. Kalau yang agak berpasir itu biasanya Soneratia dan Avicennia yang keluar akar nafas. Kalau ini kan akar gantung, akar udara, akarnya dari sini ke bawah, dari atas ke bawah. Gitu. Kalau Soneratia api-api dari bawah ke atas. Mungkin ada yang ditanyakan lagi mengenai mangrove. Manfaatnya banyak banget ya. Waktu musim COVID-19 itu banyak daerah Manggar yang positif corona. Jadi
kami asingkan di wilayah tambak yang ada di Manggarai Mangrove Lestari. 3 hari di situ langsung negatif. Itu berapa orang saya bagus 3 hari negatif. Kan? Ininya Pak, kandungan karbon dihirup sama panasnya juga pas. Itu kan kalau pagi. Begini ya, banyak disosialisasikan juga buah-buahan yang dihasilkan oleh mangrove nanti didengar mereka, nanti UMKM-nya disuruh bikin Sudah ada Pak UMKM sudah ada. Cuman kalau tidak kasihan ada bekantannya gitu. kalau tidak ada yang memberikan ilmunya itu juga tidak akan mudah untuk memproduksi. Karena itu ada kandungannya. Bisa orang kalau tahu ada bahan bakunya selesai nanti jadi sirup. Gampang nanti nggak ada Tapi makanan sirup gitu. mangrove lebih enak sirup marja. Iya. Ini supaya dia tegak lurus Pak. Tegak lurus. Kalau miring nanti tidak bagus. Jadi sirup nih. Selama dia keluar sebelum keluar akar harus tegak lurus terus. Nanti kalau udah tambah akar di syukurannya itu baru cabut. Itu sudah 1 tahun sudah saya cabut. Karena baru 1-2 tambah akar udaranya. Pak, tadi jenis tanaman apa yang disenangi penyu tadi Pak? Ini pandan laut, Pandanus tectorius itu ada di ujung sana Pak. Nah, sekarang ini boleh dijelaskan Pak, yang Rhizophora ini disenangi oleh apa ya? Kalau ini, Ya. ini akarnya ini Pak, pertama untuk berkembang biaknya buta laut. Ikan, kepiting, udang. Awalnya betul di mana di akar mangrove. Jadi kalau mangrove rusak, itu padang lamun, batu karang ikut juga Pak rusak. Karena awalnya ikan bertelur di mana di akar mangrove, setelah dia bisa hidup mandiri dia larinya kemana, ke karang. Ikut ada hubungannya semua. Biota laut. Akar Rhizophora juga bisa mencegah diabetes Pak. Kalau Bapak percaya. Itu Pak Imawan tuh yang bikin di Bali itu Pak. Dia mangrove. Jadi dia apa ya? Kita di Bali Barat ya. Bali Barat. Ini akarnya bisa mencegah pendarahan. Ketika kita luka, jatuh, akar termuda itu kita tumbuk halus, ketempelkan di mana luka itu dapat di tubuh kita. Insya Allah akan cepat menyerap dan cepat menghentikan pendarahan. Biasa betadin juga ada di mobil. Lebih enak betadin Pak. Ketika kita digigit ular berbisa atau kena ikan sembilang, ya ini awalnya sebelum kita bawa obat dari dokter. Obat awalnya ubur-ubur juga ini obat. Nah, ini pasti ditanya kenapa berlubang. Ini ketika di pembibitan ada namanya keong kecil-kecil itu. Itu bukan hama, memang makanannya. Bukan hama, keong naik. Ini memang begini semua kalau di pembibitan itu. Lubang-lubang enggak apa-apa. Sebenarnya bisa dia dimatikan tapi kasihan. Menggunakan paracetamol. Paracetamol ditemu semprotkan gitu aja keong kecanduan. Cuman kita enggak mau, kasihan. Biar dia hidup. Enggak apa-apa. Makan Pak. Makan boleh. Bukan hama, keong kecil-kecil tuh, siput kecil-kecil. Naik. Bukan hama ini Pak. Bukan. Aman. Itu sudah kita pelajari Pak. Ketika disemprot paracetamol jatuhan. Tapi jangan, kasihan, biar dia hidup ya kan. Harus dibuka polybagnya, kalau tidak dibuka nanti proses perkembangan daripada akar akan lambat. Harus segini Pak, ini segini di atasnya gini. Jarak penanaman Jaraknya segini dari ini harus tertanam tapi harus segini. Ya di sini harus tertanam sampai sini. standar penanaman mangrove jaraknya gitu ada. Jaraknya sebenarnya 1 meter Pak. Tapi kalau untuk ini dirapatkan juga tidak apa-apa karena ini memang untuk menahan abrasi daripada pantai yang ada di sini. Karena pasti ada yang mati. Jadi nanti ada namanya teknik tambal sulam. Itu di metode pembelajaran praksek vegetasi mangrove itu kalau S2 biasanya itu Pak. S2 biasanya. S2 telur satu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.